anak-anak hebat. Selamat datang di Rumah Trigonometri. Rumah ini punya pondasi kuat yang bernama Teorema Pitagoras. Nah, mari kita lihat siapa penghuninya. Assalamualaikum, halo anak-anak hebat kelas 10. Selamat datang di kelas matematika bersama Ibu Eza. Nah, hari ini kita nggak cuma sekedar belajar hitung-hitungan rumus di papan tulis loh. Kita akan memulai sebuah petualangan seru yang judulnya Jurnal Petualangan Trigonometri, membongkar rahasia segitiga. Nah, siap-siap ya, karena kali ini kita akan ngebuka mata kalian tentang betapa kerennya matematika ini dipakai di dunia nyata. Yuk kita mulai petualangannya. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, saya adalah Zakiyah dengan NIM 2520518 dan ini adalah tugas video pembelajaran pada mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT. Baik, capaian pembelajaran atau CP pada pertemuan kita kali ini adalah untuk elemen geometri fase E. Itu pada akhir fase E, murid memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen dari sudut lancip. Nah, ini adalah CP yang diambil dari Beskap nomor 46-H-KR-2025 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Selamat belajar Ananda. Video pembelajaran trigonometri ini dirancang untuk membantu kalian memahami materi secara bertahap melalui 6 kali pertemuan yang dapat dipelajari secara fleksibel sesuai waktu dan kecepatan belajar masing-masing. Nah, kalian dapat memilih untuk mempelajari satu pertemuan terlebih dahulu atau beberapa pertemuan sekaligus sesuai kebutuhan. Agar memperoleh pemahaman yang optimal, simaklah setiap penjelasan dengan seksama, catat hal-hal penting, dan jangan ragu untuk mengulang bagian yang belum dipahami. Belajarlah secara mandiri dan bertanggung jawab, karena tujuan utama dari pembelajaran ini bukan sekedar menyelesaikan semua video, melainkan memahami konsep trigonometri dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Manfaatkan fleksibilitas waktu yang tersedia untuk belajar dengan nyaman, namun tetap konsisten. Semakin aktif kalian menyimak, berlatih, dan merefleksikan pemahaman, semakin mudah kalian menguasai materi trigonometri. Mari belajar dengan semangat, rasa ingin tahu yang tinggi, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kalian lakukan akan membawa kalian menuju pemahaman yang lebih baik. Selamat belajar dan selamat menjelajahi dunia trigonometri. Nah, sebelum berangkat berpetualang, pastinya kita harus kemas-kemas barang dulu nih. Coba bayangkan kalian punya sebuah koper penjelajah yang masih kosong. Nah, misi kita hari ini adalah mengisi koper tersebut dengan alat bantu. Jadi ada 3 kompartemen yang harus kita isi. Yang pertama adalah anatomi dasar segitiga, yang kedua adalah senjata perbandingannya, dan yang ketiga adalah kacamata dunia nyata. Ingat ya, pesan ibu, trigonometri itu bukan sekedar menghafal rumus yang bikin pusing, tapi mengumpulkan alat untuk memecahkan misteri di sekitar kita. Mari kita isi koper ini sama-sama. Nah, alat yang pertama dan yang sangat krusial dan harus masuk koper ini adalah menentukan sudut acuan. Ibaratnya ini adalah teropong kita nih. Ini adalah langkah pertama dan paling wajib. Coba perhatikan segitiga yang ada di layar. Nah, tanpa sudut acuan, sebutlah itu sudutnya adalah sudut theta, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sudut acuan itu adalah tempat di mana kita berdiri, sambil memandang sisi-sisi segitiga yang ada. Jadi, sebelum kita ngitung, pastikan dulu ya di sudut mana kalian akan berdiri. Hari ini kita akan memulai petualangan baru di Lesson 1 tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Target kita hari ini sederhana, tapi sangat penting. Anda dan semua harus mahir menentukan nama-nama sisi segitiga, yaitu mana yang disebut sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring berdasarkan posisi sudut tetanya. Sudah siap? Ayo kita mulai. Mungkin Ananda bertanya-tanya ini, Bu, kenapa sih kita harus belajar ini? Nah, coba bayangkan bagaimana cara orang mengukur tinggi Monas atau gedung pencakar langit tanpa harus memanjatnya dengan meteran. Nah, solusinya adalah trigonometri.
Ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga. Nah, dengan ilmu ini, hal yang terlihat mustahil diukur tadi jadi sangat mudah dihitung. Sebelum langkah lebih jauh, kita harus masuk ke rumahnya dulu. Syarat utama trigonometri yang akan kita pelajari ini adalah segitiganya harus siku-siku. Artinya, salah satu sudutnya tepat 90 derajat seperti gambar yang ada di layar ini. Nah, segitiga ini salah satu sudutnya ada tanda siku-sikunya, berarti ukurannya 90 derajat. Maka segitiga ini disebut dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki sudut 90 derajat. Nah, di sini aturan dasarnya adalah teorema Pitagoras yang sudah pernah Ananda pelajari, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ingat ya, meski ukuran segitiganya berubah, rasio atau perbandingannya akan tetap sama selama sudutnya tidak berubah. Itulah dia konsep kesebangunan seperti yang sudah pernah kamu pelajari juga. Kenali dulu sisi-sisinya sebelum kita beraksi. Mari kita mulakan dengan depan, miring, dan samping untuk memahami segitiga siku-siku ini. Nah, ini adalah bagian paling krusial. Perhatikan baik-baik karena ini adalah kunci utamanya. Kamu perhatikan segitiga siku-siku yang berada di layar ini. Ada sebuah tanda siku-siku, ada kotak di sebelah kiri bawahnya. Nah, itu menandakan bahwa sudutnya berukuran 90 derajat. Maka sisi yang tepat berada di depannya, yaitu yang berpendar berwarna biru, itu disebut dengan sisi miring. Nah, andaikan ada sebuah sudut theta dan terletak di sudut sebelah atas seperti yang ada di gambar, maka tepat di hadapan sudut theta ada sisi yang berpendar warna merah, itu disebut dengan sisi depan. Nah, ada sebuah sisi lagi yang letaknya dekat sekali dengan sudut theta, dia ikut membentuk sudut theta, dan sisi yang berwarna hijau ini disebut dengan sisi samping. Nah, kita kembali ke segitiga siku-siku kita di awal tadi. Tepat di depan sudut siku-siku tadi ada sisi berwarna biru yang disebut dengan sisi miring. Nah, gimana sekarang kalau theta kita tadi yang ada di atas, kita pindahkan dia ke sebelah bawah. Nah, tetanya pindah ini ke bawah. Nah, saat tetanya berada di bawah, maka sudut pandang kita terhadap sisi akan berbeda dengan tadi. Sama dengan segitiga theta yang pertama tadi, tepat di hadapan sudut theta ada sebuah sisi berwarna merah dan itu disebut dengan sisi depan. Nah, sementara sisi yang ikut membentuk sudut theta yang berada di dekat sudut theta, yang ini yang berwarna hijau disebut dengan sisi samping. Terlihat bahwa antara segitiga yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan tadi, ini adalah dua segitiga yang sama, tapi letak sisi depan dan sisi sampingnya bisa saja berbeda tergantung ke sudut tetanya terletak di mana. Jadi kita menentukan posisi sisinya itu tergantung ke posisi sudutnya. Nah, sekarang kita punya segitiga baru ini. Ada tanda kotak, tanda siku-siku yang dilingkari berwarna merah. Nah, ini adalah sudut siku-siku yang berukuran 90 derajat. Maka tepat di hadapannya ada sebuah sisi yang disebut dengan sisi miring tadi. Nah, andaikan theta kita berada di sebelah kanan, maka sama dengan tadi sisi yang tepat berada di hadapan sudut theta, yang ini itu disebut dengan sisi depan. Dan sebuah sisi yang ikut membentuk sudut theta, yang ini disebut dengan sisi samping. Jelas ya? Semoga kamu bisa menentukan mana yang sisi depan, mana yang sisi samping, dan mana yang sisi miring. Kalau depan dengan samping dia bisa bertukar, tapi sisi miring tidak. Sisi miringnya selalu tepat berada di depan sudut siku-siku. Agar Ananda makin paham, Ibu sudah menyiapkan simulasi interaktif di GeoGebra. Silakan Ananda scan QR code yang ada di layar, atau ketikkan linknya juga boleh. Dan linknya juga sudah Bu Eza sertakan di kolom deskripsi. Nah, ayo simak dan pahami letak sisi depan, samping, dan miring pada sebuah segitiga siku-siku. Pasti seru ini. Nah, setelah mencoba simulasi, mari kita uji pemahaman kita
pada segitiga ABC ini. Nah, jika sudut theta berada di sudut B seperti yang ada pada gambar, menurutmu manakah yang menjadi sisi depannya? Betul sekali, sisi B atau sisi AC adalah sisi depan pada segitiga ABC ini. Dan jangan lupa hubungan panjang sisi-sisinya tetap mengikuti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, teruslah berlatih agar Ananda semakin refleks menentukan nama sisi-sisi ini. Nah, sebagai penutup, Ibu ingin tahu sejauh mana Ananda memahami materi ini melalui asesmen formatif. Nah, silakan diakses tautan http://s.id/trigonometri EZA 1 atau langsung scan QR code yang ada di layar atau linknya juga sudah Bu Eza sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, kerjakan dengan jujur. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan teruslah mencintai matematika. Salam dari Bu Eza. Nah, untuk pertemuan pertama, kita cukupkan dulu videonya sampai di sini ya. Pastikan kalian sudah benar-benar paham tentang anatomi dasar segitiga siku-siku tadi. Silahkan diskusikan dan bahas tuntas dulu bagian ini di kelas. Kalau sudah mantap, baru deh kita tekan tombol play lagi untuk lanjut ke materi berikutnya. Nah, alat dasarnya sudah lengkap. Sekarang saatnya kita masukkan senjata utama kita ke dalam koper. Nah, 3 besar trigonometri, ini dia rumusnya. Biar gampang ingat di luar kepala, pakai mantra singkatan aja. Yang pertama adalah sinus. Ingat sin demi. Sin itu adalah perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Lalu yang kedua adalah kosinus. Ingat kosami. Cos itu adalah perbandingan sisi di samping dibagi dengan sisi miring. Dan yang ketiga adalah tangen. Ingat tan desa. Tangen itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, yuk diulang-ulang dalam hati. Ada sin demi, kosami, dan tan desa. Loh, Bu, katanya ada 6. Kok baru 3? Tenang. 3 sisanya itu ibarat saudara kembarnya aja. Cuma posisinya diputar balik. Perhatikan peta relasi yang ada di layar. Nah, kebalikan dari sinus itu adalah kosekan. Berarti kosekan itu adalah mi D. Nah, kebalikannya kosinus itu adalah sekan. Maka sekan itu adalah mi sa. Dan kebalikannya tangen itu adalah kotangen. Maka kotangen itu adalah sa D. Gampang kan? Coba lihat kotak evaluasi cepat yang ada di bawah layar. Nah, kalau misalkan kalian ditanya berapakah nilai kosekan alfa jika sinus alfanya adalah 5/13, nah nggak usah panik gambar segitiga lagi. Langsung aja dibalik angkanya, yang atas ke bawah, yang bawahnya ke atas. Jadi kosekan alfa adalah 13/5 untuk alfa yang nilai sin alfanya adalah 5/13. Selesai deh. Nah, sekarang Yuk kita hitung nilai sekan alfa. Ingat, sekan itu kebalikan dari kosinus, jadi 1/13/17. Hasilnya adalah 17/13. kita akan masuk ke materi yang jujur aja sering bikin siswa mules sih. Nah, tabel sudut istimewa. Ibu mau tegaskan di sini, stop menghafal tabel angka yang membingungkan. Sudut-sudut seperti 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat ini sangat sering muncul di alam. Daripada dihafal terus besoknya lupa, akan lebih baik jika difahami asalnya dari mana. Nah, kita bisa ciptakan angka-angkanya sendiri cuma dengan membelah 2 bangun datar yang sudah kalian kenal sejak SD. Penasaran? Ayo kita lanjut. Nah, rahasia yang pertama, untuk membongkar sudut 45 derajat, cukup bayangkan sebuah persegi yang semua panjang sisinya 1. Nah, kalau persegi ini kita gunting menyilang di tengah diagonalnya, jreng-jreng, jadilah sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, karena ini adalah persegi yang dibelah, maka sudut di ujungnya tentu 45 derajat, karena awalnya kan 90 derajat itu. Nah, sisi tegak dan mendatarnya adalah 1. Nah, kalau kita pakai rumus Pitagoras yang kamu pelajari di SMP, sisi miringnya akan bisa kita hitung menggunakan Pitagoras. Jadi, sisi miringnya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat
sama dengan akar 2. Nah, dari gambar ini tinggal kita masukkanlah ke mantra kita tadi. Sin 45 derajat itu adalah depan per miring. Jadi sin 45 adalah 1 per akar 2. Lalu kita rasionalkan. Dikali dengan akar 2 per akar 2 sehingga menjadi setengah akar 2. Tangen 45 gimana? Tangen itu tadi mantranya adalah tandesa, depan per samping. Maka tangen 45 derajat adalah 1/1. Hasilnya adalah 1. Nah, lebih masuk akal daripada sekedar dihafal saja kan? Rahasia yang kedua. Rahasia yang kedua adalah untuk mencari sudut 30 dan 60 derajat. Nah, kita panggil bantuan segitiga sama sisi yang panjang sisinya 2. Nah, kalau segitiganya adalah segitiga sama sisi, berarti semua sudutnya pasti 60 derajat seperti yang terlihat di layar. Nah, sekarang kita belah lagi nih, segitiganya kita belah 2. Tepat di tengah-tengah menjadi 2 buah segitiga. Segitiga yang terbentuk 2 buah ini adalah segitiga siku-siku. Tentunya di segitiga siku-siku masing-masing itu, dia akan punya sisi miring yang panjangnya 2, karena sisi miringnya tadi berasal dari sisi segitiga sama sisi kita tadi. Nah, tinggi segitiga siku-siku tersebut tentu bisa kita hitung menggunakan Pitagoras lagi, sehingga ketemu deh bahwa tingginya adalah akar 3. Nah, yang luar biasanya dari bentuk ini adalah di satu segitiga bisa ngasih kita 2 buah sudut sekaligus, yaitu sudut 60 derajat dan sudut 30 derajat seperti yang ada di gambar. Nah, kita mau cari sin 60, pakai aja sudut acuan yang di bawah, karena 60 derajatnya ada di bawah. Maka sin 60 adalah demi, depannya adalah akar 3, miringnya adalah 2, berarti akar 3/2 adalah nilai sin 60. Nah, pakai sudut yang di bawah sebagai acuan. Nah, mau cari cos 30, berarti gunakan sudut yang di atas sebagai acuan, karena 30-nya ada di atas. Tinggal pindah posisi, berdiri ke sudut yang atas. Nah, praktiskan. Mari kita pelajari sudut 0 derajat. Sinus 0 adalah 0, dan kosinus 0 adalah 1. Mudah sekali bukan? Oke, kompartemen alat-alat hitung sudah penuh. Sekarang kita saatnya ambil kacamata dunia nyata dari koper. Nah, di kehidupan sehari-hari atau di soal cerita yang sering kamu temui, itu ada 2 istilah. Ada sudut elevasi, ada sudut depresi. Gampangnya begini, kalau kalian lagi berdiri lurus memandang tiang bendera, lalu kepala kalian mengadah menatap puncak tiang, nah sudut yang naik dari garis pandang lurusmu ke eh, pandangan mata kamu memandang tiang, nah itu dinamakan sudut elevasi. Sebaliknya, kalau misalkan kalian lagi asik di balkon gedung nih, terus nunduk ke bawah ngeliatin mobil lewat, nah sudut jatuhnya pandanganmu dari garis lurus mendatar ke bawah, itu namanya adalah sudut depresi. Jelas ya bedanya, satu sudut elevasi, satu sudut depresi. Tapi hati-hati, di sudut depresi, ini ada jebakan maut super bahaya ini. Banyak banget yang salah mikir kalau sudut depresi itu diukur dari dinding tebing atau gedung yang tegak. Itu salah total ya. Nah, ingat baik-baik, aturan emasnya adalah sudut depresi itu selalu diukur dari garis mendatar imajiner di mata kita. Nah, trik ajaib buat ngerjain soal sudut depresi adalah pakai sifat Z. Waktu kalian belajar sudut berseberangan di SMP, lihat garis panah merah dan hijau yang ada di layar. Besar sudut depresi yang ada di atas tebing itu pasti akan sama persis dia dengan sudut elevasi perahu yang menatap ke atas tebing. Jadi kalau soalnya agak ribet, pindahin aja sudutnya ke bawah. Karena depresi dan elevasi itu besar sudutnya sama. Karena dia adalah sudut dalam perseberangan yang kamu pelajari dulu waktu di SMP. Jangan menghitungnya dari sisi tegak, karena itu akan salah total. Ini dia satu lagi konsep kritis yang bakal sering kalian temui pas praktek ukur-ukur pakai alat klinometer. Nah, Ibu menyebutnya fenomena segitiga melayang. Nah, waktu kalian ngintip puncak mercusuar pakai klinometer, garis pandang horizontal kalian dengan garis pandang sejajar mata, bukan kan
sejajar sama mata ya, bukan sejajar dengan tanah. Jadi segitiga siku-siku yang kita hitung itu sebenarnya posisinya melayang di atas tanah setinggi mata pengamatnya. Maka dari itu nilai sisi depannya yang kalian dapat dari rumus tangen nanti itu baru jarak dari garis mata ke puncak saja, karena tentunya kita menghitung segitiga melayangnya tadi dari garis mendatar sejajar dengan arah pandang mata. Jangan buru-buru puas. Nah, untuk dapat tinggi mercusuar aslinya, tentu kalian wajib menambahkan hasil hitungan dari tangen yang kalian hitung dengan tinggi pengamat dari kaki sampai ke mata. Karena kita ngitungnya mengukur segitiga siku-sikunya tadi tentu setinggi arah pandang mata pengamat. Nah, biar kalian nggak ngeblank waktu ketemu soal cerita yang panjang-panjang, ingat aja ini 3 langkah praktis di diagram alir ini. Langkah pertama adalah bikin sketsa, tarik garis horizontal dari mata, baru gambar segitiganya. Nggak usah bagus-bagus, yang penting posisinya benar. Nah, langkah kedua, pilih senjata. Rahasianya nih, tangen itu senjata yang paling sering dipakai, karena biasanya kita tahu jarak kita ke benda, itu adalah sisi samping, dan disuruh nyari tingginya, itu adalah sisi depan, makanya biasanya pakai tangen. Nah, langkah yang ketiga, hitung total. Ingat rumus pamungkas kita, hasil hitungan sisi depan ditambah tinggi mata pengamat dengan itu adalah tinggi total objeknya. Alhamdulillah. Coba lihat koper penjelajah kita. Nah, sudah penuh dengan semua perlengkapan ajaib. Selamat ya anak-anak hebat. Kalian sudah berhasil mengumpulkan dan memahami semua alat bantu trigonometri untuk kelas 10 fase E ini. Nah, mulai dari konsep depan, samping, miring, menaklukkan sudut istimewa tanpa menghafal, sampai paham apa itu elevasi, apa itu depresi. Nah, kunci belajar bab ini cuma satu. Pahami konsep posisinya, gunakan logika visual kalian, dan jangan cuma menghafal rumus buta. Ibu yakin dengan bekal di koper ini, kalian sudah siap memecahkan masalah trigonometri apapun. Sampai jumpa di petualangan matematika selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, setelah ransel pertualangan kita sudah penuh, kita akan coba bahas beberapa buah contoh soal agar lebih paham. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui sebuah segitiga ABC, siku-siku di B, di mana AB-nya adalah akar 12 cm dan AC-nya 4 cm. Tentukanlah berapakah nilai dari cos A, tangen C, dan kosekan A. Nah, kita akan selesaikan soal ini. Pertama, tentu kita harus menggambar sketsanya terlebih dahulu. Tadi diketahui di soal bahwa segitiga ABC itu siku-sikunya di B. Kita gambarlah segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya ada di titik B. Lalu panjang AB adalah akar 12 cm dan panjang AC adalah 4. Nah, dari sini tentu kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menghitung panjang BC. Berdasarkan teorema Pitagoras, kita akan punya BC kuadrat itu sama dia dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Kan nilainya, AC-nya adalah 4, AB-nya adalah akar 12, sehingga BC kuadratnya akan sama dengan 16 dikurang 12. Dengan demikian, maka BC kuadratnya adalah 4, sehingga BC-nya adalah akar dari 4, yaitu 2. Nah, kita udah punya panjang ketiga sisinya. Panjang sisi AB ada akar 12, panjang sisi AC ada 4, dan panjang sisi BC adalah 2. Maka kita bisa jawab semua yang ditanyakan, yang diminta oleh soal tadi. Yang pertama yang ditanya adalah cos A. Cos A berarti sudut pandang kita sekarang berada di A. Cos itu kemarin mantranya adalah cos sami, samping per miring. Sisi samping dari sudut A adalah AB, dan sisi miring dari segitiga ABC adalah AC. Maka cos A adalah AB per AC. Maka nilainya adalah akar 12 per 4. Kalau kita sederhanakan, dia akan menjadi 2 per 4 akar 3 atau setengah akar 3. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian di bagian B tadi soal menanyakan berapakah nilai tangen C. Tangen itu mantranya adalah tan desa. Depan dari sisi C, karena sudut pandang kita sekarang adalah C, maka depannya adalah sisi AB. Desa, sampingnya adalah sisi BC, maka tangen C adalah AB per BC. Tinggal kita masukkan nilainya. Karena AB tadi akar 12,
dan BC adalah 2, maka AB per BC adalah akar 12 per 2. Jika kita sederhanakan, maka tangen C-nya adalah 2 akar 3 per 2 atau sama dengan akar 3. Kita lanjut ke bagian C. Di bagian C tadi yang ditanyakan adalah kosekan A. Kosekan itu adalah kebalikannya sin. Maka kalau sin demi, kosekan adalah kebalikannya, sehingga kosekan A adalah AC per BC. AC kita adalah 4 dan BC kita adalah 2. Maka AC per BC ini adalah 4 per 2 sama dengan 2. Nah, ketiga yang ditanyakan oleh soal tadi sudah terjawab. Nah, itu contoh soal yang pertama. Kita coba contoh soal berikutnya. Sudut elevasi balon udara yang sedang bergerak naik berubah dari yang semula 30 derajat menjadi 60 derajat. Titik pengukuran sudut elevasi adalah 300 meter dari titik peluncuran balon udara. Dan soal memberikan sketsa gambarnya. Pertambahan ketinggian balon adalah titik-titik. Jadi yang ditanya jarak antara tinggi balon di awal dengan tinggi balon di akhir atau pertambahan ketinggian balon, itu yang ditanyakan oleh soal. Dan soal memberikan petunjuk gunakan kalau akar 2 itu adalah 1,4 dan akar 3 adalah 1,7. Kita coba selesaikan permasalahan ini. Pertama kita ambil sketsanya dulu tadi. Sketsanya ada 2 buah segitiga siku-siku, berarti karena ada sudut elevasinya tadi awalnya 30 menjadi 60. Jadi awalnya tinggi kita misalkanlah awalnya tinggi balon udara itu adalah X dengan sudut elevasinya adalah 30 derajat. Kemudian bertambah tinggi balon udaranya sebesar Y, berarti tinggi terakhir ini adalah X ditambah Y dengan sudut elevasinya adalah 60 derajat. Dan jarak antara titik luncur balon dengan tempat pengamat mengamati sudut elevasinya itu sejauh 300 meter. Nah, dari sketsa segitiga siku-siku kita ini, kita bisa tentukan bahwa tangen 30, sudut yang kecil yang tempat balon pertama diluncurkan, tangen 30-nya adalah X per 300 karena tangen itu tan desa, depan per samping. Depan 30 adalah X dan samping 30 derajat adalah 300 meter. Jadi tangen 30 derajatnya sama dengan X per 300 dan 30 itu adalah sudut istimewa. Tentu kita bisa berikan nilai tangen 30-nya. Sehingga kita punya sepertiga akar 3 itu sama dia dengan X per 300. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan mengali silang. Sehingga kita punya 300 akar 3 itu sama dengan 3X. Maka nilai X-nya saja adalah 300 akar 3 per 3. Kita bisa sederhanakan lagi. 300-nya bisa kita bagi dengan 3 sehingga X-nya menjadi 100 akar 3. Dan tadi soal memberi petunjuk bahwa akar 3 itu adalah 1,7. Maka nilai X-nya adalah 100-nya dikali dengan 1,7. Maka X-nya adalah 170 meter. Itu ketinggian X, ketinggian balon udara ketika baru diluncurkan. Kita lanjutkan. Ada segitiga siku-siku yang besar dengan sudut elevasi adalah 60 derajat. Maka berdasarkan sketsa yang kita buat tadi, kita punya tangen 60 derajat adalah sisi di depannya yaitu X ditambah Y per sisi sampingnya 300 meter. Jadi tangen 60-nya sama dengan X tambah Y per 300. Dan 60 derajat juga sudut istimewa. Kita punya nilai tangen 60 derajat. Tangen 60 derajat adalah akar 3. Maka akar 3 sama dengan X ditambah Y per 300. Kita bisa sederhanakan lagi ini dengan mengali silang sehingga kita punya 300 akar 3 adalah X ditambah Y. Dan tadi waktu kita mencari segitiga siku-siku dengan sudut elevasinya 30 derajat, kita sudah punya nilai X. Maka kita bisa masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan sudah kita dapat. X tambah Y-nya adalah 300 dikali 1,7. Maka X tambah Y-nya adalah 510. Sementara tadi nilai X adalah 170, maka Y-nya adalah 510 dikurang dengan 170 dan Y-nya adalah 340. Nah, karena ini adalah soal cerita, berarti kita akan menjawabnya dengan mengembalikannya ke konteks soalnya tadi. Jadi, pertambahan ketinggian balon udara adalah 340 meter. Nah, itu dia contoh soal tentang trigonometri.
Baiklah, itu dia materi tentang trigonometri segitiga siku-siku. Nah, petualangan mandiri Ananda dimulai dari sini. Pastikan Ananda sudah menyelesaikan misi di simulasi GeoGebra dan mengisi asesmen formatif di tautan yang diberikan ya. Jika ada bagian yang membuat Ananda bingung, jangan khawatir. Catat pertanyaannya sekarang juga. Bawa catatan itu ke kelas dan kita akan bedah bersama agar Ananda benar-benar mahir menentukan nama sisi-sisi segitiga. Ibu tunggu pertanyaan hebatnya. Sampai jumpa di kelas.